Di tengah dunia yang penuh kebisingan, di mana semua orang berlomba untuk didengar, untuk bicara paling lantang, untuk menunjukkan dirinya paling tahu, kadang yang paling dibutuhkan bukanlah suara yang lebih keras, tapi justru keheningan. Bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk memahami dunia. Bukan untuk menyerah pada kehidupan, tapi untuk mendengarkan kehidupan. Kita hidup dalam zaman di mana pendapat menjadi komoditas, di mana setiap orang merasa harus punya sesuatu untuk dikatakan, bahkan ketika mereka belum benar-benar memahami apa yang sedang mereka bicarakan. Setiap hari, kita disuguhi ribuan opini, komentar, reaksi spontan yang tak jarang dibangun di atas emosi sesaat, bukan pemikiran mendalam. Dalam kekacauan ini, hening bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk kembali pada inti. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam diri, untuk mengamati pikiran sebelum bereaksi, untuk menguji apa yang bisa kita kendalikan, dan melepaskan yang tidak bisa. Saat dunia ribut, para Stoik memilih untuk tenang. Mereka tidak menutup telinga, tapi membuka hati. Mereka tidak membalas serangan dengan serangan, tapi dengan pemahaman. Marcus Aurelius, salah satu tokoh Stoik terbesar, menulis dalam jurnal pribadinya, "Jangan membuang waktu dengan membahas orang lain. Lihat ke dalam dirimu sendiri." Nasihat ini bukan ajakan untuk menjadi apatis atau masa bodoh, tapi sebuah dorongan untuk memperkuat fondasi diri. Karena saat kita tahu siapa kita, suara luar tak lagi mengoyak batin. Saat kita diam dan mendengarkan, kita bisa membedakan mana suara yang jujur dan mana hanya gema dari keramaian. Hening itu bukan kosong. Ia adalah ruang di mana jiwa bisa bernafas. Ia adalah jeda di mana pikiran bisa mengendap. Sama seperti danau yang hanya bisa memantulkan bayangan dengan jelas ketika airnya tenang, demikian pula batin manusia. Dalam keheningan, kita belajar tentang diri sendiri, tentang luka-luka lama yang belum sembuh, tentang ambisi yang selama ini menyamar sebagai panggilan hidup. Dalam keheningan, kebenaran lebih mudah muncul. Tapi keheningan bukan tempat yang nyaman bagi semua orang, karena ia memaksa kita berhadapan dengan diri sendiri, tanpa topeng, tanpa distraksi. Ia mengajak kita menatap cermin dan menerima apa yang terlihat di sana. Maka tak heran, banyak yang lebih memilih kebisingan karena di dalam keramaian, kita bisa menghindari percakapan terdalam yang sebenarnya paling penting, percakapan dengan diri sendiri. Belajar hening bukan berarti berhenti bicara selamanya, tapi berarti belajar memilih kapan saat yang tepat untuk bicara, dan kapan saatnya untuk mendengarkan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, orang yang bisa diam dengan tenang justru menjadi cahaya. Karena dari ketenangannya, orang lain bisa merasa aman. Dari kesabarannya, orang lain bisa belajar menunda reaksi. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat berbicara, atau siapa yang paling sering didengar. Hidup adalah tentang apa yang kita pahami dan apa yang kita pilih untuk lakukan dengan pemahaman itu. Dan kadang tindakan paling bijak bukanlah bereaksi, tapi menunggu. Menunggu sampai emosi mereda. Menunggu sampai kebenaran muncul dari balik keruhnya asumsi. Menunggu sampai kata-kata yang keluar bukan dari ego, tapi dari ketenangan. Ketika semua ribut tentang politik, tentang perbedaan, tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, belajarlah untuk duduk diam, amati, renungkan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini di bawah kendaliku? Apakah reaksi ini akan membawaku lebih dekat pada nilai-nilai yang kupegang? Atau hanya akan menjadi percikan lain dalam api besar kebingungan? Orang Stoik tidak berarti tidak pernah marah, tapi mereka belajar menunda marah sampai marah itu tidak lagi menjadi ledakan, tapi menjadi pemahaman.
Mereka bukan tanpa emosi, tapi emosi mereka tidak menjadi tuan, hanya tamu. Dan untuk bisa sampai ke sana, mereka butuh hening. Butuh ruang untuk mengenali emosi, memeluknya, dan lalu membiarkannya pergi. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, keheningan adalah bentuk perlawanan. Sebuah pemberontakan lembut terhadap tekanan untuk selalu merespons, selalu terhubung, selalu punya jawaban. Dengan hening, kita mengingatkan diri bahwa hidup bukan tentang terburu-buru, tapi tentang kedalaman. Bahwa menjadi benar lebih penting daripada menjadi yang pertama. Keheningan juga adalah tempat di mana kita bisa memaafkan, bukan karena kita melupakan, tapi karena kita mengerti. Dalam diam, kita belajar bahwa orang lain juga sedang berjuang, bahwa di balik kemarahan mereka mungkin ada ketakutan, di balik kata-kata kasar mungkin ada rasa sakit. Dan pemahaman ini hanya muncul ketika kita berhenti membalas dan mulai mendengarkan. Jadi, saat dunia menjadi semakin ribut, semakin tidak sabar, semakin gaduh dengan reaksi cepat dan opini panas, jadilah seseorang yang bisa membawa ketenangan. Jadilah seseorang yang bisa duduk dalam badai tanpa terombang-ambing. Bukan karena kamu tidak merasakan angin, tapi karena kamu tahu di dalam dirimu ada jangkar. Dan jangkar itu adalah ketenangan. Hening bukan kekalahan. Ia adalah bentuk kemenangan yang tidak perlu dirayakan dengan sorak-sorai. Ia adalah keberanian untuk memilih diam saat semua mendesak untuk bicara. Ia adalah kemewahan di zaman yang menuntut kecepatan. Dan yang paling penting, ia adalah ruang di mana kamu bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Bukan hanya respon otomatis dari dunia yang terlalu bising.